Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Nasrullah. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, mungkin sebagai konseptor gitu kan. Saya sebagai konseptor di mana saya merancang sebuah konsep acara. Acaranya itu di media televisi ya gitu. Jadi untuk itu langsung aja ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang telah saya buat gitu ya, mengenai dakwah di media, yaitu media televisi, yang kemudian ini menjadi awal yang baik mungkin, karena emang untuk konsep acaranya ini tidak jauh beda dengan yang ada di TV gitu ya, karena mungkin referensi juga dari TV begitu. Untuk judul saya memakai judul yaitu Islam itu damai gitu, dan memiliki slogan solusi damai sepanjang hari. Dan ini pun menjadi praktikum gitu ya, teknik toba. Pada kesempatan kali ini kenapa menamai Islam itu damai gitu, karena secara mungkin akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk bentuk acaranya di sini, acaranya itu monolog, yaitu satu orang, dan nantinya pasti mempunyai narasumber. Namun itu tidak tidak untuk berdialog nantinya gitu, untuk pertanyaan apa segala macam gitu, untuk memantik mungkin nantinya, lebih ke memantik halayak supaya ikut dalam acara ini begitu. Nah, kemudian deskripsi acara, mengenai sekelas deskripsi acara, menurut saya itu sangat menarik gitu ya untuk diikuti, dengan berbagai pertimbangan serta segi kemasan yang bernuansa kajian Islami modern dengan balutan retorika yang saya rasa dapat menarik khalayak. Bahkan bukan hanya sekedar menikmati dan mendengarkan, tapi mampu memahami serta mengamalkan apa yang telah menjadi pusat kajian. Dengan menampilkan narasumber yang tidak bisa diragukan lagi di kemampuan dalam retorikanya ketika berdakwah. Selain itu, acara dakwah kali ini akan dipandu host yang mumpuni dalam bidangnya, mendorong minat masyarakat untuk senantiasa mengikuti kajian. Bukan lagi sebuah keniscayaan saat hati tergerak untuk saling mengingatkan menuju keselamatan hingga keselamatan kita sebagai rahmatan lil alamin. Sudah jadi barang tentu gitu ya untuk melewati rangkaian produksi acara ini, menjadi dorongan halayak dapat menjadi apresiator ya, sekaligus pendukung dalam program ini. Kalau misalkan tidak ada halayak gitu yang senantiasa bekerja sama berkolaborasi, gimana bisa terjadi gitu acara ini begitu, sebagai apresiator. Nah, kemudian untuk filosofi acara dari acara ini tentunya tidak terlepas dari judul yang tertera di atas. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut. Ini bisa kita baca juga gitu ya, perihal tolak ukur daripada mungkin akar katanya yang sama dengan Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan gitu ya, kedamaian dan kemurnian. Kemudian dilanjutkan dengan kata damai, yang artinya kita bisa saling menghargai satu sama lain meskipun kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Damai memiliki arti yang sangat luas, namun dalam konteks ini Islam itu damai mengandung konotasi dengan kedamaian manusia akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Nah, kemudian untuk segmentasi audiens dalam acara ini, target usianya itu umur 18 tahun sampai tak terbatas. Alasannya yaitu setiap manusia pasti akan ada di fase merenungi perbuatan tujuan akan hidup, yang pasti harus ada tahapan serta metode untuk meraihnya. Dengan itu kajian ini lebih difokuskan terhadap yang mampu dan ingin menata kehidupan atas dasar ketenangan dan kemaslahatan dalam hidup. Kedamaian dalam hidup akan mampu menyelamatkan kita di dunia ataupun akhirat. Dengan itu, hidup rukun tanpa rasis terhadap kepercayaan yang lain menjadi tolak ukur kita dalam menempuh sebuah proses penghidupan. Nah, kemudian untuk kualifikasi narasumber dalam acara ini,
akan dibersamai oleh Ustadz Adi Hidayat. Untuk biografi dan lain sebagainya bisa kita dilihat juga di sini, bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini seorang ustadz asal Indonesia yang mendirikan Quantum Ahyar Institute pada tahun 2013. Kemudian aktif juga menulis setelah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Beliau aktif juga menjadi narasumber keagamaan yang berdakwah melalui channel YouTube miliknya. Jadi untuk untuk biografi apa segala macam ini sudah jelas di sini gitu ya, bisa dibaca juga. Ya, kemudian untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi konten acara. Deskripsi konten acara sebenarnya sudah disinggung tadi di atas gitu ya. Nah, di slide sebelumnya mengenai sekilas deskripsi acara tersebut tuh sangat pastinya itu menarik gitu ya. Karena memang secara pertimbangan dan segi kemasannya pun lebih difokuskan terhadap kajian Islami modern yang mungkin dibantu dengan retorika yang saya rasa dapat menarik khalayak gitu. Yang terpenting dalam acara ini mungkin khalayak sebagai apresiator, kemudian kerjasama daripada pihak-pihak lain gitu ya demi terciptanya produksi melewati rangkaian produksi ini begitu. Nah, kemudian untuk durasi dan slot per segmen second by second di sini dalam acara yang bertajuk Islam ini tentunya memuat segmentasi dalam segi waktunya. Untuk program atau tayangan yang berlangsung kurang lebih 60 menit ini dengan durasi iklan setiap 15 menit sekali sebanyak 4 kali gitu. Jadi 15 menit iklan, 15 menit iklan gitu. Jadi iklannya itu 4 kali dalam 15 menit gitu. Nah, kemudian untuk thumbnail untuk thumbnail di sini Islam itu damai itu bersama Ustadz Adi Hidayat 27 November di pukul 16 sampai 17 dalam bingkai acara ceramah rohani di Rumah Damai Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya unsur pembeda dari acara yang lain tentunya ini mempunyai perbedaan yang nampak jelas gitu ya, sebab kajian ini lebih difokuskan terhadap orang yang lebih dewasa. Melihat dari segmentasi audiens yang harus memiliki kualifikasi usia sebagaimana yang telah tertera di atas. Kemudian kajian ini juga menitik beratkan terhadap permasalahan yang seringkali menjadi problematika di usia dewasa hingga lanjut usia. Permasalahan hidup pada tingkat ini justru menjadi landasan yang paling utama selain berbagai hubungan muamalah atau hubungan minanas. Memiliki nilai dan unsur yang terstruktur dan sistematis dengan berbagai kajian isu strategis fenomena pergeseran nilai keimanan dan ketakwaan begitu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian untuk penjelasan konsep acara media televisi yang saya akan saya lakukan gitu. Semoga terlaksana. Yang pertama semoga terlaksana, yang kedua semoga apresiator ataupun khalayak sekalian itu dapat mendukung atas kerjasama yang mungkin itu menjadi bagian hal yang paling penting gitu buat saya. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan itu untuk pemaparan kali ini, dan untuk pelaksanaannya saksikan terus di Dakwah Islami Media Terkini.